Nongol guys, cempulaknya kelungup. Kayak welut, ya guys. Siapa dia? Ya, Tipeng ya guys ya, yang lagi viral masalah dugaan perselingkuhannya ya guys ya. Nah, ini adalah cerita dulu fitnah yang disebarkan oleh kubu Tifa, anak banteng, tentang Ibu Iriana. Padahal Ibu Iriana tidak pernah melakukan kejahatan terhadap mereka, tapi mereka sengaja membuat fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si TF gitu ya, alias si Dokter Mangkrak yang 11-12 dengan si RH alias si reptil karung ya, yang bungkam dan tidak mau berkomentar terkait isu yang saat ini sedang viral menyangkut dirinya dan si RH. Padahal semua netizen menunggu-nunggu klarifikasi dari dua sejoli yang satu ini. Ya, mungkin karena sudah janjian teman-teman ya, jadi keduanya bungkam. Tetapi ya ini menjadi sangat menarik sekali ya, mengingat mereka ini adalah golongan orang-orang bersumbu pendek sebetulnya. Ya, jadi biasanya ya kalau ada sedikit isu saja, mereka langsung konferensi pers, ya kan? Iya toh? Iya gitu loh. Bahkan dalam sehari, biasanya mereka itu bisa melakukan konferensi pers itu sampai puluhan kali gitu loh. Lah kok kali ini dia bungkam gitu loh. Kok mereka bungkam? Padahal isu ini menyangkut mereka berdua. Lah kok bungkam? Kayaknya benar deh ya yang disampaikan oleh Farhad gitu kan. Iya toh, karaoke berujung mandi keringat katanya. Dan yang lebih menarik lagi, ada seorang YouTuber ya, DJ Anak Jenderal, tentu teman-teman pada tahu gitu, yang menyebut bahwa ini adalah karma gitu ya. Si Dokter Mangkrak yang pernah menuduh atau memfitnah Ibu Iriana, katanya berselingkuh gitu. Nggak dinyana, ternyata aib dirinya sendiri bersama si RH yang dibongkar oleh Tuhan. Kapok kau ya. Sebentar lagi videonya juga akan tersebar. Tunggu aja teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya? Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, ini adalah cerita dulu fitnah yang disebarkan oleh kubu Tifa, anak banteng, tentang Ibu Iriana. Padahal Ibu Iriana tidak pernah melakukan kejahatan terhadap mereka, tapi mereka sengaja membuat fitnah. Cuitan Dr. Tifa di X atau Twitter, terong bulurah jadi trending topik. Belum usai pemberitaan OCCRP, media sosial X atau Twitter kembali diramaikan dengan isu yang mengarah ke keluarga Pak Jokowi setelah akun bernama Dr. Tifa mengunggah cuitan yang memancing berbagai reaksi netizen. Dalam cuitannya, Dr. Tifa mempertanyakan isu yang disebutnya sebagai terong bulurah, yang ia klaim belum sepenuhnya dipahami. Netizen pun tak ketinggalan memberikan beragam reaksi atas isu yang semakin berkembang dan mengarahkan cuitan Dr. Tifa tersebut terhadap pernyataan Koni yang memberi peringatan pada Ibu Iriana Jokowi. Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang dulu Buk, babak ibu belum keluar, ujar Koni Bakri dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin 31 Desember lalu. Sebenarnya ada masalah apa sih antara... Nah, yaitu, ya kan, inilah orang yang suka memfitnah. Tapi dia nggak mengaku bahwa suka memfitnah, itu kan. Memfitnah ijazah Jokowi, memfitnah ijazah Gibran,
memfitnah Ibu Iriana, ya kan, memfitnah Ibunda Jokowi. Nah, Ibu Iriana diisukan sebagai terong bulurah katanya. Iya toh? Walaupun dia ya mengaku, oh tidak tahu saya ini apa. Padahal ya kita tahu ya, kita tahu bersama siapa yang sebetulnya sedang disindir oleh si dokter mangkrak kala itu. Dan apa yang terjadi? Karma Tuhan itu memang ada. Aduh, karma terbalik ya, karmanya berbalik ya. Roti sobek alias si dokter mangkrak terlibat cinta lokasi alias cinlok. Dan yang membongkar bukan siapa-siapa, justru sahabat mereka sendiri, yaitu Rismon Hasiolan Sianipar yang sudah bergelar almarhum. Ya, semoga saja sebentar lagi link videonya sudah tersebar teman-teman ya. Lanjut. Nongol guys, cempulaknya kelungup. Kayak welut gue ya guys. Siapa dia? Ya, Tipeng ya guys ya, yang lagi viral masalah dugaan perselingkuhannya ya guys ya. Nah, di sini di dalam ya kemunculan si Dokter T ini ya guys ya, di depan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi semuanya, lagi dan lagi tidak mau membahas masalah itu. Malah meyakini bahwa nanti yang namanya Aiman dan juga Karni Ilyas akan jadi tersangka. Waduh. Wis kayak dukun ge. Karena apa? Ya, Aiman dan Karni Ilyas itu akan diperiksa sekarang tanggal 2 April ya guys ya, tapi katanya belum diperiksa, padahal sekarang hari Kamis. Katanya kemarin Aiman bilang hari Kamis datang, lah cempulaknya mangkir maning apa kepriwegi. Cuman ya guys ya, Dokter T ya guys ya, Dokter Tifa ini menyayangkan dan juga bisa diartikan kecewa berat. Karena apa? Ya, Abraham Samad, Michael Sinaga, Babeh Aldo, dan juga satu lagi yang mempunyai YouTube bernama Langkah Update gagal jadi tersangka. Loh, pengen anak batire. Batire pengen akeh jadi tersangka jadi guys. Cuman yang wow ya guys ya, mengenai lagi-lagi si Tipeng ya guys ya, ada Ibu Eli Danetti yang membenarkan ataupun juga ya masih tanda tanya, tapi kenapa bisa diperbincangkan masalah menghilangnya Tifa guys ya. 10 hari menghilang katanya, 5 hari di Lembang, 5 hari di Solo guys ya. Niat hati ingin bertemu dengan Pak Jokowi, alhasil resmi ditolak kawus. Yang katanya Tipeng itu dibayar, disuruh, diolok-olok, intinya kon RG. Lah kewalik faktane guys. Loh kenapa gagal? Iya, karena lagi dan lagi ya guys, Pak Jokowi sudah stop sing jenengane MG. Berarti sing terakhir ke mengko Rismon, Doraemon Tokie, yang lainnya siap-siap saja ya guys ya, karena April ya guys ya, walaupun sekarang dengan pernyataan katanya polisi lagi membaying time, membeli waktu, alah dobol empret ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Ya, jadi ini kami tuh sekali lagi sudah bisa menduga ya, apa sih sebetulnya yang akan dilakukan. Intinya itu tujuannya adalah buying time. Termasuk dari fitnahan-fitnahan itu juga buying time. Membeli waktu supaya waktu itu menjadi panjang. Ya. Sudah kami duga hal itu, sehingga ketika surat ini datang kepada saya, ya surat dari Polda ini datang kepada saya di tanggal 30 Maret 2026, saya sudah tahu maksudnya apa. Terbetik juga ya berita seperti hari ini ya. Hari ini
Kamis tanggal 2 April 2026 kabarnya Mas Aiman akan diperiksa ya, akan diperiksa hubungan dengan pokok perkara ini. Kemudian juga Pak Karni Ilyas juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Lah, ya itu, ya kan, nongol. Tapi kok nggak mengklarifikasi terkait isu yang saat ini menyerang dirinya, yang konon disebarkan oleh almarhum Krismon, ya, yang disebarkan oleh Farhad yang berasal dari almarhum Krismon, kan seperti itu, ya kan? Lah kok malah membahas si Karni Ilyas, ya kan, si Aiman yang katanya akan menjadi tersangka. Urusanmu apa, ya kan? Mau dia jadi tersangka kayak, mau dia jadi apa kayak, nggak ada urusan, ya toh? Iya, urusanmu itu mengklarifikasi isu yang berhubungan dengan dirimu. Sebagai karma, selama ini kau suka menuduh orang, menuduh Jokowi, menuduh Ibu Iriana, menuduh Ibunda Jokowi, bahkan kuburannya kau satroni dan lain sebagainya. Gimana Dokter Mangkrak? Gimana? Aduh, lanjut. Bu, tadi kan yang disebutkan uploadan itu yang 1 April oleh Budian itu sebenarnya ijazahnya yang Dian Sandi itu Pak, Mas. Laki-laki itu loh, Dian Sandi. Dian Sandi itu apakah artinya Bu Tifa mengakui bahwa ijazahnya itu bukan yang Ibu teliti, itu bukan punya Jokowi atau seperti apa? Bukan begitu ya. Jadi ini kita bicara materi investigasi apa materi penelitian kami ya, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Dian Sandi ya. Kemudian ada satu materi lagi yang waktu itu juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM bulan Oktober tahun 2022, di mana 2 spesimen yang disampaikan oleh Dekan tahun 2022 dengan yang disampaikan oleh Dian Sandi utama 1 April 2025 itu adalah 2 spesimen yang berbeda, dan itulah kami para peneliti menimbulkan rasa curiosity kami. Kok ada 2 spesimen yang berbeda, dua-duanya atas nama Joko Widodo, tapi ini 2 spesimen yang secara insting kami, lalu kami sebagai peneliti layak untuk kami teliti, begitu. Jadi di awal curiosity, Mas, bukan kesimpulan ada di akhir. Ya, kesimpulan ada di akhir. Jadi kalau pada simpulan yang sudah kami sampaikan pada 28 Agustus 2025 dalam bentuk buku Jokowi White Paper itu, apakah itu adalah ijazah Jokowi Widodo yang presiden atau tidak? Ya, saya sudah menyatakan pada sidang CLS ya di bulan Februari 2026 di mana saya menjadi ahli, saya nyatakan kalau kita mau tahu apakah ijazah ini adalah ijazah Jokowi Widodo yang mantan presiden atau ijazah Jokowi Widodo yang alumni Fakultas Kehutanan UGM, maka dari perspektif ilmu saya, ilmu kedokteran, ilmu anatomi morfologi, maka saya membuat sebuah perhitungan matematika. Apakah foto yang ada pada ijazah tersebut adalah foto yang sama dengan foto dari mantan presiden? Ternyata foto yang ada di ijazah tersebut dengan fotonya mantan presiden Joko Widodo berbeda 92,37%. Ini fakta hasil penelitian riset. Nah, selanjutnya dari sisi hukum dan sebagainya lanjut kepada PT UN mestinya, bukan kepada pengadilan pidana gitu. Silakan. Jadi gini, saya pertanyaan itu saya maksudnya paham, ya kan? Sebenarnya di undang-undang itu yang dimaksud itu adalah informasi elektronik milik orang lain. Tapi milik siapa? Yang ada di milik Dian Sandi. Milik Dian Sandi. Kenapa Jokowi yang lapor? Legal standingnya apa? Itu bukan masalah ijazah tadi ada. Ya kan, informasi elektronik milik orang lain yang diupload itu. Milik siapa? Seperti saya mengupload fotonya Michael Jackson contohnya. Itu saya yang mengupload. Ya, milik saya. Fotonya Michael Jackson. Saya beli itu milik yang memposting. Itu loh, Mat. Mungkin saya tahu pertanyaan. Ya. Nah, ada satu hal itu fakta ya. Itu seperindik itu tidak boleh ganda. Putusan MK ini jelas, seperindik itu kalau memang mau dikeluarkan seperindik baru, seperindik lama harus dihapus, harus dibatalkan. Sampai jelas. Nah, makanya kalau seperindik dapat seperindik tak boleh. Makanya perhitungan gimana? Oh, dari gimana gitu loh. Jelas di waktu itu konferensi pers menyatakan bahwa tanggal 13 Januari di
Bahkan itu sudah argonya udah jalan. Ini sudah berapa bulan? Lah, Ini yang terjadi itu kayak itu loh Pak. Itu tanda dilarang parkir paralel ya kan. Terjadi yang terjadi apa? Parkir paralel semua tuh kan. Padahal ada yang nomor polisi loh. Padahal di situ jelas. Nah, jadi ini kan perilaku seperti ini nih yang terjadi pada kasus perkara ini kan. Nah kalau itu memang di luar kewenangannya dan tupoksinya dan kami temukan dengan nanti pernyataan beberapa ahli, ya kami akan proses. Karena dilindungi kami oleh undang-undang. Ya. Kalau di luar kewenangannya. Jadi ini putusan MK ini baru tahu saya baru diberitahu. Jelas tidak boleh sprendik itu di double, apalagi di satu Bukan baru tahu, baru diingatkan. Ya bukan. Baru diingatkan Pak, bukan baru tahu. Masa Bapak baru tahu? Enggak, bukan baru tahu. Baru Maksudnya diingatkan. baru diingatkan. Jadi intinya, ya kan, semua yang dilakukan itu adalah proses of law yang tidak wajar. Betul. Karena ini dengan adanya SP3 beberapa orang ini kan harus pencabutan laporan salah satu syarat. Dan di laporan itu kan yang nelpon 8 orang. Kan ada nomornya, kan laporan nomor sekian. Bukan pencabutan beberapa orang, bukan. Nomornya itu dicabut. Nah, tapi kesimpulannya semua isi di situ narasinya dan Dicabut. itu tercabut. Oh, jadi harusnya semuanya. Ya ingat dong. Satu nomor itu untuk semua. Iya dong. Bukan laporan satu-satu. Ya ingat dong. Salahnya gitu. Salahnya mereka Seharusnya mereka menyampaikan melaporkan semua sama. satu-satu. Nah, Dan perbuatannya belum tentu sama. Emang perbuatan 17 orang itu sama? Kan tidak. Ya kan? Ya itu sekarang pasal 79 ayat 4 itu sebelum SP3 baik mungkin respon diberi atau siapapun itu pencabutan laporan. Ini konsekuensinya dari pencabutan itu 88-nya tercabut. Aduh, kok malah membahas si Aiman sama Karni Ilyas yang katanya ikut diperiksa yang nanti akan jadi tersangka. Udahlah itu, jawab pertanyaan netizen itu. Benar nggak yang disampaikan oleh almarhum Krismon itu terkait karaoke yang berujung mandi keringat? Antara dirimu dengan si reptil karung, namanya aja juga reptil ya kan? Reptil itu apa bang? Ya sebangsa buaya lah. Buaya darat, astagfirullahaladzim. Lanjut. kalau kebetulan aja di dokumen yang diupload oleh Dian Sandi Tifa gemblungmu ku lho rak ketulungan Fa. Hah? Memangnya kamu temennya Pak Jokowi seangkatan, satu kelas, hah? Orang itu ya muka seseorang itu bisa berubah ya. Mudanya bisa kumisan, waktu sudah tua tidak berkumis. Demikian halnya dengan kacamata ya. Mudanya berkacamata, tuanya mungkin tidak mau ribet, tidak mau pakai kacamata. Itu bisa jadi Tifa, itu enggak jadi, itu bukan jadi tolok ukur ya. Hah? Kamu itu loh sok-sokan tahu, seolah-olah tuh kamu itu yang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kamu aja sempat cukup beda angkatan ya. Sok-sokan kamu itu, hah? Segala kumis kacamata kok dimasalahke. Gemblung. Lah ya itu, ya kan, kumis, kacamata, ya kan, kalau dipersoalkan. Coba itu, persoalkan itu. Coba sampaikan hasil penelitian ya. Ketika kau meneliti rudalnya si reptil karung. Hah? Coba itu kau sampaikan ke publik bagaimana hasil penelitianmu ya. Kau kan suka bacot, meneliti ijazah Jokowi, ya kan, meneliti kacamata Jokowi, ya kan, yang difoto 45 tahun yang lalu kau teliti, ya kan. Nah, kumisnya Jokowi kau teliti. Nah, coba itu setelah kau meneliti si rudalnya reptil karung, bagaimana hasilnya gitu. Ada aja yang ngakak teman-teman ya. Orang yang suka menghina nggak taunya ya aibnya langsung dibongkar oleh Tuhan. Inilah yang disebut karma cash kontan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung,
kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.